Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir ingin mempresentasikan mengenai akuisisi PT Aqua Golden Mississippi oleh Danone. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifa Puspadini, absen 1. Saya Farida Umiati Zulfa, absen 7. Saya Ismi Amir Fitri, nomor urut 10. Saya Rikma Marisa, absen 11. Saya Nila Farna Fitri, absen 15. Yang pertama, awal berdirinya Aqua. Jadi PT Aqua Golden Mississippi itu dilahirkan pada tahun 1973 di Indonesia. Ide tersebut muncul pada saat Tirto bertugas menjamu delegasi sebuah perusahaan Amerika Serikat. Namun jamuan itu terganggu ketika istri ketua delegasi mengalami diare yang disebabkan karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Selanjutnya, kemudian ia dan saudara-saudaranya mulai mempelajari cara memproses air minum dalam kemasan. Ia meminta adiknya, yaitu Slamet Utomo, untuk magang di Polaris, yaitu sebuah perusahaan AMDK yang ketika itu telah beroperasi 16 tahun di Thailand. Tidak mengherankan bila pada awalnya produk Aqua ini itu menyerupai Polaris, mulai dari bentuk botol kaca, merek mesin pengolahan air, sampai bahkan mesin pencuci botol serta pengisi airnya. Selanjutnya, Tirto itu mendirikan pabrik pertamanya di Pondok Ungu, Bekasi, dan menamai pabrik itu Golden Mississippi dengan kapasitas produksi 6 juta liter per tahunnya. Tirto sempat ragu dengan nama Golden Mississippi yang meskipun cocok dengan target pasarnya ekspatriat, namun terdengar asing di telinga orang Indonesia. Konsultannya yaitu Eulindra Lim mengusulkan untuk menggunakan nama Aqua karena cocok terhadap image air minum dalam botol serta tidak sulit untuk diucapkan. Ia setuju dan mengubah merek produknya dari Vitas menjadi Aqua. 2 tahun kemudian, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan biji kaca ukuran 950 ml dengan harga jual Rp75, hampir 2 kali lipat harga bersih yang ketika itu dinilai Rp46 untuk 1000 ml-nya atau 1 liter. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Aqua Golden Mississippi Tbk.
Misinya yaitu, Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Selanjutnya, misinya, Aqua selalu ingin melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia, diantaranya program aksi atau Aqua untuk keluarga sehat Indonesia, dan Aqua dan selanjutnya ada perkembangan Aqua. Yang pertama, pada tahun 1982, Tirta mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, karena dianggap mengandung komposisi air alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Yang kedua, Willy Sidarta atau sales dan perakit mesin pabrik pertama Aqua merupakan orang yang memperbaiki sistem distribusi Aqua. Ia memulai dengan menciptakan konsep delivery door-to-door khusus yang menjadi cikal bakal sistem pengiriman langsung Aqua. Yang ketiga, pada 1984, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur sebagai upaya mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Setahun kemudian, terjadi pengembangan produk Aqua dalam bentuk kemasan PET 220 ml. Pada tahun 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air berisi di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Berikutnya ada kronologi akuisisi. Yang pertama, 1994, PT Aqua mendirikan investasi pabrik Aqua karyawan yang pada tahun 1998 Aqua melakukan aliansi strategis perusahaan transnasional dari Prancis dengan kepemilikan saham mencapai 40%. Pada tahun 2000, diluncurkan berdana bahan baku Aqua di air pegunungan yang memiliki kandungan mineral cukup tinggi. Yang terakhir tahun 2001, Danon Group melalui Danon Asia Pte Ltd yang bermarkas di Singapura meningkatkan kepemilikan sahamnya dari 40% menjadi 74%. Disinilah awal kisah penguasaan air Indonesia oleh grup Danon transnasional. Berikutnya ada alasan akuisisi. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi sepeninggal ayahnya, Tirto Utomo, menjual sahamnya kepada grup Danon pada 4 September 1998. Kemudian Danon Group membeli sahamnya sebesar 40%. Pada tahun 2000, Aqua meluncurkan produk berlabel Danon Asia dan pada 2001, Danon Group melalui Danon Asia Pte Ltd meningkatkan kepemilikan sahamnya dari 40% menjadi 74%. Keputusan ini dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada agenda akuisisi. Yang pertama, menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang meningkat, karena beberapa cara pengembangan tidak cukup jelas serta tidak melakukan. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dan mineral atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Yang ketiga, Aqua
Aqua lebih berinovasi dalam mengeluarkan produknya seperti menghadirkan kemasan botol alkoholik 380 dan memproduksi minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Demi. Kemudian hadir dengan bermacam varian. Keempat, pembangunan pabrik Aqua yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti Batam. Kelima, itu meraih prestasi sebagai merek tunggal dengan volume penjualan tertinggi di dunia. Yang keenam, manajemen perusahaan berubah, keputusan tertentu ada di tangan Demi, walaupun pemilik Aqua yang menjadi presiden direktur. Dan yang terakhir, dengan akuisisi, Aqua dapat melakukan ekspansi yang dibiayai oleh Demi. 만위의 시작, 시간의 시민과 2026 국민 여러분의 모든 시간을 Kemudian yang selanjutnya adalah kekuatan Aqua setelah diakuisisi. Yang pertama, yang Aqua Demi sangat kuat sebagai market leader bisnis air mineral dengan pangsa pasar yang besar. Kemudian yang kedua, menciptakan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. Yang ketiga, inovasi terbaru pupuk Aqua Galon yang unik dan inovatif dan secara eksklusif melengkapi sofa transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari pihak kota sosial. Yang keempat, menggunakan manajemen sumber daya air yang kelima, kemasan Aqua semakin beragam dari kemasan gelas, botol kecil, sedang hingga gula. Yang terakhir, agen penjualan Aqua untuk sekedar dimensinya. Untuk menjadi agen Aqua sangat mudah, hanya dengan menjual minimal 20 dalam 단연해도 가능하고요. 힌트 좀 주세요. 폐하의 심장은 무엇을 selanjutnya ada keamanan Aqua setelah 무엇의 diakuisisi. 심장이 Yang pertama itu kendali pasokan atau stok barang yaitu di tangan perusahaan non distributor. Yang kedua diperlukan modal besar untuk pasar. Ketiga, ketika pertumbuhan penjualan turun dan arus kas tekanan di stok barang. Yang keempat, Aqua menggunakan teknik organisasi sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. 그게 제가 부총리를 돕지 않는 이유입니다. 연설 잘 들었습니다. Selanjutnya ada perbedaan logo setelah diakuisisi Danone. Ada sebelumnya itu logonya hanya ada tulisan Aqua. Lalu setelah diakuisisi dengan Danone, logo Aqua menambah tulisan Danone pada logonya. 전화가 왔어요. 전화가 왔어. 받아야지. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? 내가 참 좋아해요. 여기가 색깔 받는 거. 저희 Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanyakan tentang materi kami. 강준혁 정사가 어느 분입니까? 저요. 제가 강준혁입니다. Ayo teman-teman yang ingin bertanya sebelum diakhiri. Jika tidak ada yang bertanya, maka Ica mau nanya. Iya, Ya, saya Nuridia, saya memang ingin bertanya. Di PPT tersebut dijelaskan setelah akuisisi, Aqua membutuhkan modal kerja yang lebih besar. Nah, itu kenapa bisa membutuhkan modal kerja yang lebih besar? Terima kasih. ya, terima kasih Ica atas pertanyaannya. Yang lain satu pertanyaan lagi. Sambil kami berdiskusi terlebih dahulu. 얘가 말을 했는데 그 지지자까지 수락을 했는데 확인해보니 출소를 했다.
친화성이 필요하십니까? 가능하면 본인을 직접 만났으면 싶어. 예, 찾겠습니다. 이 모든 건에 대해선 나에게 직접 보고가. 그리고 기자의 정보가 필요합니다. 저 잠깐만요. 이곳에서 사망한 적이면 폐야, 이제는 격정의 장당이었는데 어떻게 지금 사망했습니까? 자살입니다. 같은 얼굴을 한 자들이 같은 얼굴을 한 자의 삶을 훔치고 있다. Aku izin tanya, Bos. Iya, siapa tadi? Oh, ya Mbak Mariam, gimana? Itu kan perusahaan Aqua Mississippi itu melakukan akuisisi dengan Danone. Pesaing utama pesaingnya Aqua itu apa aja sih sehingga memutuskan untuk melakukan akuisisi dengan Danone? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Sebentar ya teman-teman, kami mau diskusi terlebih dahulu. 정필경이 새해 복 많이 받아. 드디어 일이 밑에 앉으로 왔다. 폐야, 방금 누구 지나간 사람 없었어? 없었습니다. 그동안 해도? 예, 17일 고박 교대 근무 중인데 아무도 없었습니다. 내가 이 문제에서 책임을 대수 때 경계를 세우고 만날 수 있었던 거면 우리 이미 만났어. 그래도 저쪽에 경계를 세워줄 테니까 그건 나의 문이 소리 다는 거야. 수고했어. 네, 죄송합니다만 여기서 붕을 통하지 않고 해운대로 가지 맨날 쇼할 수 있을까? 체포인트 아래 남자끼리 친구랑 지는 건물이나 미안이다. 그리대는 전화 해운대로 시켜라. 이곳은 지금 즉시 철수. 예, 폐하. 예, 준비됐습니다. 공식 SNS에 업로드만 하면 됩니다. 예, 폐하. 행사 미쳐 지금 올리래. 네. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Ica. Mengapa Aqua membutuhkan modal kerja yang lebih besar sehingga diakuisisi oleh Danone? Karena pada saat itu terjadinya persaingan yang ketat dan pengembangan yang telah dilakukan oleh PT Aqua itu tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Sehingga PT Aqua membutuhkan modal besar untuk meningkatkan kualitasnya lebih lagi dari yang sebelumnya sudah diusahakan. Apa bisa diterima? Iya Zulfa, makasih Zul. Iya, terima kasih, Cak.
Jadi ada pertanyaan dari Mbak Malam. Jadi misalnya aqua itu ada dari mineral. Terus ada Ades, Oasis sama Nestle. Jadi itu Oasis Nestle itu baru muncul tahun 1985-84an. Jadi itu bisa mengancam eksistensi dari aquanya itu sendiri. Gimana teman-teman udah puas belum atas jawabannya? Kak Marian, Makasih. sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, manajemen Bu, ini sudah selesai atau belum, Bu? Oh, ada sih karena itu presentasi.
Distri. Sekali. Ayo udah selesai belum? Dosen. Aku kesini tuh. Di bonus. Hah? Berapa? Nanti ibunya dicat aja gitu. Ini ngapain? Udah.